Okay. So good afternoon, everybody. Good afternoon, ma'am. Okay, how are you today? It's great. Okay, so well, we supposed to have the meeting last week, but I had a headache. I had a headache last week, so I didn't initiate the class. Therefore, sebentar. Kok mantul ya? Bentar. Oh, nggak bisa nih. Oke, ini aja. Oke, kita suara saya? Berarti ada di antara kalian yang akses Zoom ini berdekatan. Oke, dah, aman. Okay, so for last week we supposed to discuss about what we supposed to discuss? Oedipus, ma'am. Huh? I mean this meeting. Bukan. So what we supposed to discuss? The Wife of Windsor. The Wife of Windsor. Okay, so I hope you still remember your preparation. Okay, so before we go through Mary Wife of Windsor, I would like to ask you some warming up question. So did you watch the full drama, the full play? Did you? Did you watch the whole drama from the beginning to the end, the play of Mary Wife of Windsor? Did you watch it? Yes or no? Yes or no? No, ma'am, just summary. Just the summary. Okay. Yeah. Or my question, is there any of you watch the real drama from the beginning to the end? I think some of you share the link, right? Yes, ma'am. Ya, ada nggak yang nonton nih dari awal sampai akhirnya play-nya itu? Nggak ada? Dia Mbak Ting nggak ada. Okay, so here what I'm going to say. Jadi kan kalian ini kan mau magang kan? Magang nanti tanggal per 28 Oktober. Jadi untuk alternatif mahasiswa semester 7 perkuliahannya adalah satu, jika materi berupa teori maka itu bisa dikompres. Artinya makanya jika kalian ada beberapa mungkin ada mata kuliah atau kebanyakan mata kuliah kalian yang pertemuannya berdebel-debel bejubel sekarang ya, dengan harapan ketika kalian magang kalian tidak ada mata kuliah.
Dan kemudian saya sudah berkonsultasi dengan dosen-dosen di Prodi dan juga dengan Pak Kapro dan Pak Sekpro kita untuk mata kuliah yang sifatnya practice, process orientation itu tidak bisa dipaksakan untuk dikompres. Nah, salah satu contohnya adalah kelas drama kita. Nah, jadi saya mau ngasih tahu kalian rasionalnya kenapa pada awal perkuliahan kita membahas Oedipus, kemudian setelah itu saya meminta kalian memilih komedi mana yang mau kalian pelajari, dan berdasarkan vote poll kemarin itu kan polling menunjukkan kalau kalian memilih Merry Wives of Windsor kan. Nah, harapan saya kemarin itu jadi bedanya antara mata kuliah drama dan mata kuliah Introduction to Literature adalah ketika mata kuliah Introduction to Literature you are merely apa sih? You are expected to understand the concept, right? Makanya ketika itu kalian boleh nonton summary-nya kayak gitu kan, buat konsep pengetahuan konsepnya aja. Macbeth juga saya maunya kalian nonton bahkan filmnya kayak gitu kan ya. Kemudian apa sih namanya? Terus kayak kisah sejarah kerajaan Inggris juga lebih ke lihat tuh reviewnya Elizabeth, silsilahnya apa. So it's knowledge, knowledge based. Tapi untuk yang drama, karena kita punya praktikumnya, jadi harapannya kalian tidak hanya memahami konsep cerita melalui nonton summary, nonton review, kayak gitu, membaca summary atau membaca review tentang drama yang akan kita bahas, tetapi menonton the real play. Kenapa? Karena proyek yang akan dilaksanakan untuk mata kuliah ini adalah performing a play, right? Nah, kan seperti yang di awal saya bilang, karena pandemi, jadi we cannot have the offline play, right? Alternatifnya kan kalian akan menampilkan virtual play. Virtual play itu ada banyak pilihan, bisa jadi karena dia play ya, expectation-nya kan bukan hanya audio, tapi juga audio visual kan, karena ketika kita menonton atau menyajikan drama, itu ada pemainnya, ada suara dan ada acting-nya kan. Nah, tapi untuk case-nya yang virtual ini, we can negotiate apakah nanti itu animated play yang kalian bikin. Kalian tahu kan animated play? Jadi dibikin kayak avatar-avatarnya dulu, kayak karakternya tuh kalian buat kayak film kartunnya, tapi ceritanya adalah cerita dari play dan dubbing suaranya adalah suara kalian. Makanya semalam saya kirimkan kalian link, ada dua-duanya dari Shakespeare yang sudah dimodified. Kenapa pilihannya Shakespeare? Karena in order to experience the real, what is it? In order to experience classic English play, so it will be Shakespeare, right? But if we perform the authentic script of Shakespeare,
it's gonna be really hard. Bukan nggak mungkin, tapi due to limited time, kayaknya apalagi pandemi gini susah. Bahkan untuk professional performance gitu, itu juga it takes long time gitu kan. Nah, makanya alternatifnya tetap Shakespeare, tetapi dialognya yang udah modified. Makanya lah saya kirim 2 file itu. Dan saya lihat di grup WA, di grup Facebook kita itu ada totally semuanya ada 51 apa 52 mahasiswa yang mengambil mata kuliah ini. Makanya we need to discuss, dalam artian gini, kalian bagi 2 kelompok kalian yang ada di, nggak bagi dua amat sih kayak gitu ya. Nanti kalian lihat jumlah pemain di kemarin tuh apa, Much Ado About Nothing ya. Much Ado About Nothing tuh berapa karakter, terus tuh yang Macbeth itu berapa banyak karakternya, kan lumayan banyak. Nah, jadi kalau misalnya kalian dapat major character yang dialognya banyak, ini in case pemain kurang ya, kalau misalnya kalian mendapat yang karakter main character yang dialognya banyak, kalian ambil 1 karakter aja. Tapi in case kalian mendapat minor character seperti witch atau messenger kayak gitu-gitu kan, dialognya nggak terlalu banyak. So for that case, you got to help the process of editing the video. Paham ya? Jadi artinya kalian akan bekerja sama, semua mahasiswa yang mengambil mata kuliah drama ini akan dibagi menjadi 2, dan tidak terbatas 2 itu aja. Kalian boleh switch. Misalnya Krishna ini pinter layouting video gitu, pandai mengedit video. So you can work in both Macbeth and Much Ado About Nothing. Jadi kalian akan bertanya, Mem, nanti saya kerja banyak-banyak apa untungnya kayak gitu kan ya. So we will have the journal. Nanti kan ada jurnalnya ya. Nah, tujuannya jurnal adalah seperti catatan pahala kalian pada mata kuliah sebelumnya. Jurnal itu gunanya adalah untuk mendetek kerjanya kalian kayak gitu. So I'm expecting to make a Google Form yang isinya nanti tanggal dan kegiatan yang kalian kerjakan. Soalnya per magang nanti, berarti minggu depan terakhir pertemuan ya. Per magang nanti, ketika magang, maka kalian akan melakukan self learning project gitu ya di rumah. Kita nggak tatap muka lagi. Kalaupun misalnya in case betul-betul dibutuhkan, we might negotiate itu. Mem, kayaknya kami perlu nge-zoom kayak gitu. Kalau enggak, kita bisa kalian bisa post pertanyaan di Facebook. Nanti kita bisa communicate kan. Misalnya ada kendala apa. Paham ya? Nah, tujuannya lagi tadi, kenapa di awal kita ngebahas Oedipus dan Merry Wife Windsor, itu sebenarnya adalah untuk memberi gambaran. Jadi drama itu pada awal mula keberadaannya itu bukan skrip. Awal mula keberadaan drama itu memang pertunjukan. Jadi seandainya pun ada skrip, maka skrip itu
langsung disampaikan. Kalau sekarang kan kita memikirkan kalau drama Shakespeare itu kan dah buku ya. Oh ini buku drama Shakespeare kayak gitu. Tapi pada awal ketika drama itu dibuat, Macbeth contohnya, mereka skripnya itu skrip gulung itu loh. Kayak gitu, bukan buku. Dan it is aimed to be memorized dan untuk dicakapkan. Artinya karena mereka penutur bahasa itu kan menggunakan bahasa mereka sendiri kan. Jadi improvisasi apa gitu tuh memang terjadi ketika penampilan drama di Globe misalnya, di mana lagi, di Shakespeare Globe gitu kan, di London atau di rumah-rumahnya di Shakespeare Globe sih biasanya tuh nampilnya. Seperti itu. Jadi kasih gambaran. Kalau yang zamannya Yunani kuno dulu nampilinnya ya di apa sih namanya tuh di ruang akademik, bukan di ruang akademik sih dia mereka. Karena drama itu selain untuk konsumsi umum, terutamanya tuh untuk konsumsi orang-orang filosofi gitu loh, filsafat gitu, filsuf kayak gitu. Artinya itu pengajaran filsafat dalam model entertainment gitu. Kalau kita ngomongin filsafat murni kan maka kita akan ngomong Aristoteles, Plato, Socrates kayak gitu. Tapi ketika kita berbicara tentang Sophocles, itu kita berbicara tentang dramanya dalam artian it can be both academic dalam artian pengajaran moral dan can be and also it can be in entertainment, right? Kan nggak ada TV zamannya Sophocles dulu kan. Nah, jadi setelah ini saya mau tanya dulu, kemarin link yang saya kirimkan Much Ado About Nothing sama Macbeth itu udah dilihat-lihat nggak? Udah dibaca nggak? Udah. Udah. Maksudnya udah nih, udah. Oke, Juliana jawab udah. Yang lain gimana? Ada To be lihat, honestly, not yet, ma'am. Bukanya udah nggak? Bukanya aja dulu, ngelihatnya dulu loh. Nggak baca yang seluruhnya. Maksudnya kamu buka, terus kamu scroll, kamu lihat itu kan lihat dulu loh, di skimming dulu. Udah belum skimming? Udah, Mem. Udah di skimming ya. Nah, kalau udah dilihat kemarin, Mem. Ya, kalau udah di skimming kan kalian bisa lihat ya di setiap skrip pada kedua skrip itu akan ada karakter kan dan ada dialog. Nah, sekarang yang mau saya tanyakan adalah menurut kalian performance yang akan kalian tampilkan ini apakah kalian mau pakai animated, artinya bikin kartunnya gitu ya, atau pilihannya, atau yang kedua itu gambar aja di foto-foto gambar gitu ya, misalnya kamu gambar Macbeth-nya, terus gambar karakter siapa kayak gitu, itu di foto, cuma suaranya di dubbing kayak gitu, pakai suaramu. Atau alternatif lainnya adalah kalian sendiri yang berperan, jadi menggunakan Zoom nggak apa-apa. Jadi kita bermain di background. Misalnya kalian bikin, kan di situ kan backgroundnya kan ada dijelaskan ya di dalam drama itu. Misalnya backgroundnya kamar gitu, kamar tidur kayak gitu kan ya. Kan kalian bisa search Zoom background untuk bikin backgroundnya. Tapi kalau pakai background virtual background Zoom itu kalian harus pakai green screen ya, dindingnya harus warna hijau. Kalau enggak mukamu hilang, kena backgroundnya itu. Tiba-tiba ada tulisan, ada pantai nanti di jidatmu kayak gitu kan ya. Terus tuh ya itu harus kalian antisipasi. Tapi
out of everything, bagaimana kalian mendisplaynya. Kalau pakai Zoom juga kan bisa ya, misalnya di record kan Zoom-nya. Jadi setiap yang ngomong kan screen-nya besar gitu kan. Nanti kalau misalnya Fiza sama Ayu gitu kan ya, Fiza jadi Mahbet apa namanya tuh Mahbetnya Ayu di Lady Mahbet. Ketika Fiza ngomong kan, terus Lady Mahbetnya menjawab, kan Zoom itu kan setiap yang ngomong kan full screen dianya kan. Nah, dan bisa di record juga. Yang terpenting adalah ekspresi, maksudnya tuh ekspresi di sini nih, ekspresi vokalisasinya ya, pronunciation-nya, nada membacanya, makanya itu yang harus sering, yang harus dilatih sebelum nge-record yang benerannya. So you need to practice, right? At least your own line. Yang paling tidak tuh line-linemu sendiri, karaktermu sendiri, gitu kan? Ya, karena we have team score, artinya bagaimana tim ini bekerja bersama-sama, and we have personal score, kayak gitu. Bagaimana seseorang, totalitas setiap orang dalam berpartisipasi, kayak gitu. Kalau saya bilang cuma tim score kan, pasti seringnya tuh ada tumbal gitu loh. Oh ternyata ya skill kerjanya banyak banget, dan ternyata Miranda cuma nebeng tok, kok nilainya sama, kayak gitu. Makanya ada team score yang tercipta dari kekompakan kalian, dan ada personal score tadi. Nah, dari mana melihatnya? Melihatnya nanti dari Google Form itu. Maksud saya, setiap kali kalian melakukan persiapan, baik membaca, baik apa, kayak gitu, itu kalian isi di Google Form. Misalnya pas ketika kalian magang ya, jadwal magang ya. Misalnya ketika magang, malamnya kalian practice line kalian 30 menit. Nah, nanti itu di Google Form-nya ditulis tanggal berapa kan, diisi jam berapa sampai jam berapa, activity-nya apa, kayak gitu. Misalnya practicing line, kayak gitu. Atau misalnya, kalau misalnya mau pakai animasi, preparing animation. Atau misalnya mau searching backdrop, gitu ditulis searching backdrop. Jadi artinya setiap mengisi jurnal di Google Form itu, itulah yang kalian kerjakan, gitu. Oke, jadi tidak ada kerjaan yang kecil dan tidak berarti gitu ya, tetap ada. Sampai di sini paham? Ada yang mau ditanyakan tentang proyek kita nanti terkait Mahbet dan Much Ado About Nothing? Ada yang mau ditanyakan? Proyeknya sudah cukup jelas kah? Untuk proyek. Sebenarnya setiap tim itu ada berapa orang? Bagaimana? Setiap tim ini ada berapa orang? Atau nanti pilih random atau masih? Nah, tadi itu untuk setiap tim itu kan berarti ada 2 tim kan, tim Mahbet sama tim Much Ado About Nothing kan. Nah, tadi kan udah saya bilang kalau misalnya orangnya kurang, yang mempunyai peran sedikit, misalnya minor character, itu boleh double character. Paham kan? Di Much Ado About Nothing yang minor, yang di sananya juga minor. Dan tapi kalau sudah mendapat major character dan panjang, jangan mengambil double position gitu ya, karena yang misalnya dapat posisinya Mahbet kan udah cukup panjang, kan nggak perlu lagi double karena untuk persiapan diri sendiri aja sudah banyak. Nah, terus bagaimana Mem kalau ternyata orang-orangnya lebih kan, dan nggak ada karakter yang perlu diisi lagi. Jadi kalian yang lebih itulah yang tugasnya memikirkan backdrop, latar apa aja, dan artinya juga harus tetap membaca skrip kan.
oh dalam scene 5 act 12 misalnya kayak gitu, ini nih backgroundnya pantai nih kayak gitu. Nah, orang-orang di belakang layar yang non karakter itu juga sangat berperan penting. Nah, yang non karakter inilah nanti juga yang misalnya seandainya ada orang yang lebih dan harus menjadi non karakter kayak gitu, itu juga nanti yang jadi host. Jadi siapa lagi yang muncul nih jadi backgroundnya besar kayak gitu. Jadi kalau tampilannya nanti seperti sinetron Indosiar tuh loh, setiap yang ngomong mukanya gede. Mereka kan enggak actingnya kan enggak bareng-bareng itu. Si istrinya hari Senin, si suaminya hari apa. Makanya kalau di Indosiar tuh kan mukanya aja yang segede-gede TV gitu kan. Karena mereka actingnya enggak ada beberapa bagian tuh yang enggak berbarengan karena enggak sama waktunya kan, schedule-nya. Nah, begitu. Tapi kayaknya pasti ada yang tidak mendapatkan peran, dan itulah tadi tuh karena memikirkan behind the scene-nya itu juga berat ya. Maksudnya it doesn't make you any less dan apanya? Oh nanti ya saya mau selesai. Makasih ya. It doesn't make you any less if you didn't grab any character. Kayak gitu. Makanya saran saya tadi, biar yang teknisi ini fokus sama teknisinya, mendingan teknisi untuk setiap drama, paling tidak ada satu yang mengatur zoom gitu dan backdropnya paling tidak satu atau dua gitu. Nanti kalianlah melihat kebutuhannya. Itu yang nggak usah dikasih peran, bukan nggak usah ngambil peran kayak gitu ya. Perannya background. Tapi kalau misalnya yang dapat dialognya yang pendek-pendek aja, usahakan mengambil peran ganda di sini dan di sana, gitu ya. Paham nggak? Ada lagi pertanyaan? Untuk for duration, how much, ma'am? Apanya tuh? Untuk durasinya berapa lama, ma'am? Untuk tinggal 6 menit lagi kita nih. Untuk durasi tidak bisa ditentukan karena berdasarkan skrip itu harusnya 1 jam kan. Tapi kan we don't know, right? It depends kan. Kalau durasi originalnya itu 3 jam loh. Durasi original play itu 3 jam biasanya, 2 jam, 3 jam plus break waktu saya nonton di Inggris dulu tuh agak gaya kan. Nah jadi itu aslinya kayak gitu, mereka ada break di tengah dan totally itu sekitar 3 jaman. Nah karena ini udah simplified bentuknya dan di waktu saya mendownloadnya itu saya membaca itu untuk penampilan kurang lebih 1 jam. Ya, nah karena Zoom itu menyediakan cuma 40 menit kan, nah makanya lah ketika nanti diupload ke YouTube itu it's either you compile dalam bentuk playlist, ya kan, atau kalau mau memang disambung videonya itu terserah nanti, itu kan teknis ya, ya kayaknya untuk yang teknis ini perlu 3 sampai I don't know, kebanyakan juga susah ya, soalnya nanti kerja juga 1. Iya, 2 sampai 3 orang lah untuk setiap dramanya yang jadi teknisinya. Oke. Nah, jadi setelah ini nanti kamu discuss, kalian boleh bentuk Zoom sendiri, discuss tentang role-nya kalian apa aja, nanti bagi ke saya siapa menjadi apa. Kayak gitu ya. Paham ya? Nah, terus Mbak Arti kan minggu... saya bilang ada pertemuan lagi nggak sih? Ada, ma'am. Hari apa? 2 kali pertemuan. Hari Kamis ya, saya bilang ya. Nah, hari Kamis nanti kalian saya minta nonton yang apa?
Mau yang mana? Harusnya kita bahas Mary Windsor ya. Nonton Mary Windsor atau kita tentukan satu play. Jadi kita nontonnya sama. Nanti kita bedah play itu gitu loh. Kita playkan, kemudian kita bedah lihat backgroundnya, lihat apanya kayak gitu. What do you think? Atau kalau itu pilihan pertamanya, kita membedah Mary Windsor, Mary Wife of Windsor. Atau pilihan keduanya, hari Kamis besok kita membedah Macbeth, minggu depannya hari Selasa kita membedah Much Ado About Nothing. Mana yang kalian pilih? Much Ado About Nothing dan Macbeth atau Mary Windsor? Tiga menit lagi. I think Macbeth. Ya, mem. Macbeth aja ya. Jadi hari Kamis besok kita siapkan Macbeth dan semua kalian harus nonton dulu play-nya, bukan filmnya ya. Play. Jadi beda karena film kan enak ngatur settingnya mah. Dia kan editingnya lebih maksimal. Kalau teater kan stage-nya satu. Nah, jadi nanti kalian akan bikin virtual theater. Jadi stage-nya satu. Kita nonton, nanti kita bagi link Macbeth yang play-nya dan hari Kamis kita bedah. Agree? Nanti hari Selasa minggu depan kita membedah Much Ado About Nothing. Agree ya? Iya. Ada pertanyaan lagi? Enggak ada? Kalau nggak ada pertanyaan, we can communicate through Facebook comment dan we communicate there. Nanti ini akan saya upload ke sana untuk teman-teman yang tidak bisa ikut sekarang. Udah? Ada lagi pertanyaan? Ada? Nggak ada? Kalau nggak ada pertanyaan, let's call it the day, and then you can start searching the play. Nanti bisa direkomendkan yang mana kayak gitu, dan kita pilih untuk kita bahas hari Kamis. Okay, that's all for today. Thank you very much. Wish you a good luck. Bye.